Halo Sobat Belajar semua, jumpa lagi dengan channel saya Sobat Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal yang sering keluar di ujian akhir sekolah, khususnya untuk kelas 9. Tonton terus videonya sampai selesai. Soal yang pertama, pada tumbuhan beluntas terdapat tumbuhan tali putri. Pola interaksi yang terjadi antara tumbuhan beluntas dengan tali putri adalah titik-titik. Nah, tumbuhan tali putri itu adalah tumbuhan yang tidak punya klorofil, sehingga dia nggak bisa memasak makanan sendiri. Jadi, tumbuhan tali putri ini mengambil nutrisi dari beluntas, sehingga tumbuhan tali putri ini bersifat parasit. Jadi, ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Ya, jadi tali putri ini yang diuntungkan, kemudian tumbuhan beluntasnya dirugikan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Satu untung, satu rugi. Soal selanjutnya, pada musim kemarau, pohon jati menggugar daunnya. Tanaman jagung menggulung daunnya dan tanaman yang termasuk kelompok jahe-jahean sengaja mengeringkan atau mematikan daunnya. Tingkah laku yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut bertujuan untuk tujuan dari pohon jati menggugarkan daunnya itu untuk mengurangi penguapan ya. Jadi biar tidak kering, makanya daunnya itu digugurkan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Di daerah Pengalengan, Jawa Barat, banyak peternak sapi. Di daerah ini merupakan salah satu penghasil susu sapi segar. Jumlah susu sapi segar yang dihasilkan di daerah ini sangat berlimpah, sehingga sebagian besar dibuat yogurt. Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Proses yang terjadi pada pembuatan yogurt adalah, ini jawabannya adalah C. Pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat. Soal selanjutnya, akhir-akhir ini industri pariwisata berkembang pesat. Beberapa daerah kawasan pegunungan banyak diubah menjadi kawasan peristirahatan dengan membangun villa-villa dan pemukiman-pemukiman mewah. Dampak yang bisa timbul akibat pemanfaatan lingkungan tersebut adalah, ini jawabannya adalah D. Bencana banjir dan tanah longsor. Ketika kita berjalan secara refleks, tangan dan kaki kita bergerak seiring dan seirama. Gerakan itu disebabkan oleh antara tulang yang satu dengan tulang yang lain terjadi hubungan yang disebut dengan sendi. Jenis sendi yang digunakan pada saat berjalan adalah, ini jawabannya adalah sendi engsel sama sendi peluru. Jadi sendi engsel ini terdapat pada lutut, sedangkan sendi peluru ini terdapat pada pergelangan panggul. Jadi jaringan yang dimiliki oleh organ bagian K adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah merupakan selaput lendir untuk menangkap kotoran. Alia tertidur dengan posisi tangan menekuk di belakang kepala dalam waktu lama, menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Keadaan yang dialami Alia dapat berakibat, jika peredaran darah ini tidak lancar, maka akan menyebabkan tangan kesemutan. Jadi jawabannya adalah D. Fase pernafasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah, ini jawabannya adalah fase inspirasi pada pernafasan dada. Seorang pasien didiagnosis mengalami radang ginjal karena adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa orang tersebut menderita, ini ada kata kunci kerusakan nefron. Berarti jawabannya adalah nefritis. Pernyataan manakah yang tepat berkaitan dengan grafik di atas? Grafik ini menunjukkan
kondisi hormon LH pada saat menstruasi. Jadi pada saat hari ke-15 ini kan hormonnya naik ya, hormon LH-nya naik. Nah, ini menunjukkan pada saat itu terjadi ovulasi. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan perangkat dan data hasil pelakuan pada percobaan fotosintesis di bawah ini. Dari data percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Oke, kita lihat datanya. Ini cahaya langsung, artinya tumbuhannya itu terkena cahaya langsung, gelembungnya ada 3. Jika dikasih es batu, ternyata gelembungnya itu menurun. Jika dikasih air hangat, ternyata gelembungnya naik lagi menjadi 3. Di tempat teduh, gelembungnya 2. Di tempat gelap, tidak ada gelembung. Nah, ini artinya cahaya itu berpengaruh pada proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis itu kan menghasilkan gas oksigen. Gas oksigen itu digambarkan dengan gelembung ini. Jadi kalau gelembungnya banyak, maka gas oksigennya itu juga banyak. Ya, di sini kan kalau makin banyak cahaya, kalau cahayanya kan di tempat yang terang, maka gelembungnya banyak. Kalau di tempat gelap, gelembungnya dikit. Artinya ini intensitas cahaya mempengaruhi hasil fotosintesis. Jadi jawabannya adalah B. Sekian video dari saya, semoga channel ini bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.